bertugas berdoa pada hari ini. Ya, silakan anak kami pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan perlindungan kami, sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama kita ini. Semoga Tuhan Yesus memberikan kekuatan kehidupan kami, melainkan hanya belas kasihan berkat. Dan Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai proses belajar mengajar kami. Persilakan kami di dalam nama Tuhan dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom. Silakan kembali ke tempat. Baik, sekarang kita akan menyanyikan lagu kebangsaan nasional kepada anak-anak kami. Silakan berdiri. Ya, terima kasih kepada anak kami Roy Martin. Silakan tepuk tangan untuk Roy Martin. Tepuk semangat untuk Roy Martin. Semangat. Ya, terima kasih, luar biasa semangat anak-anak kami pada hari ini ya. Sekarang Ibu akan melanjutkan lagi pertanyaan. Apakah ada lagi anak-anak kami yang masih ingat tentang pengertian pembila dan pengertian juga penyebut? Siapa anak-anak kami yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, silakan anak kami Gusmi. Pengertian pembilang adalah angka atau nilai yang akan dibagi oleh angka atau nilai penyebut. Sedangkan penyebut adalah angka atau nilai yang menjadi pembagi dari angka atau nilai pembilang. Ya, silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk Gusmi. Lebih semangat. Semangat.
pada saat ini. Dan perlu kami sampaikan kepada anak-anak kami supaya tetap dipertahankan ya, tetap dipertahankan dan ditingkatkan lagi ya untuk materi-materi berikutnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kegiatan kita pada hari ini. Ya, anak-anak kami telah melihat, menonton karakter tadi di atas, dan ibu yakin anak-anak kami telah memahami apa dari video tersebut. Sekarang kita akan melanjutkan lagi proses pembelajaran kita, yaitu perhatikan di atas. Kepada anak-anak kami semuanya, silakan perhatikan di atas tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yang kita gunakan pada saat ini. Tujuan pembelajaran ada 3. Perhatikan, ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat memahami penjumlahan bilangan pecahan dengan benar dan tepat. Kedua, peserta didik dapat menyelesaikan penjumlahan bilangan dengan benar dan tepat. Dan ketiga, peserta didik dapat menentukan pemecahan masalah nyata yang berkaitan dengan penjumlahan bilangan pecahan dengan tepat dan tepat. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang kita gunakan. Tujuan pembelajaran yang kita gunakan pada saat ini. Seterusnya, ya. Ini ada di atas penjumlahan bilangan pecahan ya. Dan sebelum kita masuk pada materi kita, sebelum kita masuk pada kasus-kasus kita nanti, dalam mempelajari penjumlahan bilangan pecahan adalah model yang kita gunakan, yaitu Chess-Based Learning atau CBL. CBL
Di Chess Basel Learning ini atau CBL ini menggunakan beberapa langkah-langkah. Ingat itu ya. Menggunakan beberapa langkah-langkah di Chess Basel Learning ini, di CBL ini. Yang pertama, langkah yang pertama yaitu menentukan kasus. Yang kedua, menganalisis kasus. Dan ketiga, menemukan informasi, data, dan literatur. Berikutnya, menentukan langkah penyelesaian kasus. Berikutnya, membuat kesimpulan, dan terakhir adalah mempresentasikan. Itulah langkah-langkah CBL yang kita gunakan nanti untuk mengerjakan kasus-kasus di dalam pembelajaran penjumlahan pada materi matematika. Dari yang beberapa langkah-langkah CBL itu yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah ada anak-anak kami yang bisa menyebutkan satu langkah dari CBL itu? Siapa yang anak-anak kami bisa? Satu aja. Si Jesli, ya, silakan Jesli. Ya, betul sekali yang dikatakan dengan temanmu, yaitu pertama menentukan kasus. Itulah langkah-langkah kita nanti mengerjakan kasus yang akan kita selesaikan. Selanjutnya, perhatikan di atas. Nah, ini perhatikan di atas ya, tentang pengertian bilangan pecahan. Tentang pengertian bilangan pecahan, bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai Pi per Q, dengan Pi adalah pembilang dan Q adalah penyebut. Pengertian juga pembilangnya. Pembilang adalah angka atau nilai yang akan dibagi oleh angka atau nilai penyebut. Sedangkan pengertian penyebut adalah angka atau nilai yang menjadi pembagi dari angka atau nilai pembilang. Seperti tadi yang disebutkan temanmu sebelumnya. Dan inilah dia di atas. Bilangan pecahan terdiri dari yang pertama, bilangan pecahan biasa. Rumusnya itu bilangan pecahan di atas bilangan pecahan biasa, yaitu A per B ditambah C per D sama dengan AD ditambah BC per BD sama dengan AD ditambah BC per BD.
kali C tambah A per B. Apakah sesuai di atas? Sesuai. Betul sekali. Begitulah cara. Seperti ibu kasih contoh 1/2/3. Cara menyelesaikannya seperti rumus di atas, yaitu 3 kali 1 ditambah 2/3. Setelah itu baru dilanjutkan untuk berikutnya. Kita duluankan dulu yang ada di dalam kurung. 3 kali 1 sama dengan 3 ditambah 2/3. 3 ditambah 2 sama dengan 5/3. Inilah cara menyelesaikan kasus di atas, yaitu bilangan pecahan campuran. Bagaimana anak-anak kami mengerti cara menyelesaikan kasus di atas? Mengerti, Bu. Ada pertanyaan anak-anak kami tentang kasus di atas? Tidak, Bu. Bagus sekali. Berarti anak-anak kami sudah mengerti semuanya. Seterusnya, lihat perhatikan lagi di atas. Kepada anak-anak kami dulu perhatikan yang kasus di atas. Itu ada contoh kasusnya. Nina membeli 1/4 kilogram buah jeruk. Tetapi mengingat teman-temannya akan datang ke rumahnya, ia membeli lagi 3/4 kilogram buah jeruk. Berapa kilogram berat jeruk keseluruhan? Jadi yang menjadi pertanyaan kepada kita semua yaitu berapa berat jeruk keseluruhan yang didapatkan oleh Nina. Perhatikan lagi. Di sini tadi 1/4 ditambah
Terima kasih. Ya, ada pertanyaan anak-anak kami tentang penyelesaian kasus di atas? Tidak, Bu. Sudah mengerti semuanya? Sudah, Bu. Baik, Ibu senang. Kalau memang tidak ada pertanyaan, maka Ibu akan membuat soal kepada anak-anak kami dan Ibu coba, Ibu tes apakah benar-benar anak-anak kami itu sudah bisa mengerti apa yang Ibu sampaikan. Nah, itu ada soal nomor 2. Yang pertama tadi contoh kasus pertama. Sekarang kita kasus kedua. Ya. Tentukan hasil dari 1/3 ditambah 2/3. Ini dengan menggunakan pita pecah. Adakah anak-anak kami yang bisa menyelesaikan kasus nomor 2 itu di atas? Saya, Bu. Ya, silakan anak kami Rivaldi, silakan selesaikan di papan tulis nanti ya.
kami Rivaldi, dan sekarang anak kami jelaskan bagaimana cara anak kami mendapatkan hasil dari kasus di atas. Baik teman-teman, coba perhatikan cara penyelesaian soal berikut. Soal 1/3 ditambah dengan 2/3 dapat diilustrasikan dengan menggunakan pita pecahan sebagai berikut. 1/3. Inilah gambar dari pita pecahan dari 1/3, di mana kotaknya ada 3 dan yang ditaksir adalah cuma 1 kotak. 2/3. Inilah gambar pita pecahan dari 2/3, di mana kotaknya ada 3 dan yang ditaksir adalah 1 dan 2. Karena 1 ditambah 2 sama dengan 3, maka jawabannya adalah 3/3. Inilah gambar dari pita pecahan 3/3, di mana kotaknya ada 3 dan yang ditaksir adalah 1, 2, dan 3. Jadi 1/3 ditambah dengan 2/3 sama dengan 1 ditambah 2/3. 1 ditambah 2 sama dengan 3/3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Inilah hasil. Ya, tepuk tangan dulu. Teman kalian Rivaldi. Ya, silakan anak kami Rivaldi duduk kembali. Ya, perhatikan anak-anak kami ya. Kami akan menjelaskan lagi supaya anak-anak kami lebih pintar lagi ke depan. Ya, kalau ada soal seperti ini nanti pasti anak-anak kami bisa membedakannya. Coba 1/3 tadi ditambah 2/3 dapat diilustrasikan dengan menggunakan pita pecahan. 1/3 ini dia, ya. Inilah gambar pita pecahan dari 1/3. Ada 3 jumlah kotaknya, 1, 2, 3, dan 1 kotak yang sudah diarsir. Ditambah 2/3, inilah dia. Jumlah kotaknya ada juga 3, sama ya, jumlah kotaknya 3, dan yang sudah diarsir adalah 1, 2, 2/3. Dan seterusnya 1/3 ditambah 2/3, karena penyebutnya tadi sudah berbeda, maka kita jumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 2 sama dengan 3/3. Jadi ini juga gambar pita pecahan dari 3/3. 3 jumlah kotak dan 3 juga yang diarsir. Jadi 1/3 ditambah 2/3 yaitu 1 ditambah 2/3 sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3/3. Ini masih bisa disederhanakan. 3/3 sama dengan 1. Begitulah cara menyelesaikan kasus ini di atas. Bagaimana anak-anak kami bisa? Bisa, Bu. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Ya, kita akan lanjutkan lagi kasus berikutnya. Coba kasus berikutnya, yaitu tentukan hasil penjumlahan bilangan pecahan dari 1/2
sudah siap? Dan kalau memang anak-anak kami sudah benar-benar mengerti, silakan anak kami adik-adik jelaskan bagaimana cara menyelesaikan kasus di atas. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan soal yang sudah saya kerjakan di depan itu. 1/1/2 tambah 1/2/3 sama dengan 2 kali 1 tambah 1/2 ditambah 3 kali 1 tambah 2 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2 tambah 1 3/2 ditambah 3 kali 1 sama dengan 3 tambah 2 5/3. Karena penyebutnya tidak sama, maka kita perlu mencari penyebut baru yang bisa membagi 2 dan 3, yaitu 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3, 3 kali 3 sama dengan 9/6 ditambah 6 dibagi 3 sama dengan 2 dikali 5 10/6 sama dengan 9 ditambah 10/6, maka hasilnya 19/6. Ya, terima kasih kepada anak kami adik-adik. Silakan tepuk tangan dulu sama kalian adik-adik. Kepada anak kami adik-adik, silakan kembali ke tempat. Baik. Dengan kita sudah menyelesaikan beberapa contoh kasus tadi di atas, sekarang kepada anak-anak kami semuanya, kita akan membentuk kelompok kecil. Ya, silakan kepada anak-anak kami bentuk kelompok masing-masing. Baik, dengarkan anak-anak kami semuanya. Ibu akan membagikan lembar penugasan atau LKPD kepada anak-anak kami semuanya. Dan silakan nanti anak-anak kami mengerjakan kasus yang ada di dalam ini. Ya, ada tugas nanti, tugas kelompok. Silakan nanti anak-anak kami berdiskusi. Bagaimana cara menyelesaikan kasus yang ada di dalam LKPD? Ya, Ibu akan bagikan semuanya. Recording in progress. Ya, dengarkan. Di situ nanti buka lembaran berikutnya. Ada di situ nanti kelompok, terus ketua dan anggota
silakan diisi nanti itu ya. Kelompok 1, 2, 3, 4 sesuai dengan kelompok. Yang pertama tadi ada kelompok prestasi, kelompok kreatif, kelompok disiplin, dan kelompok religius. Ada 4 kelompok nanti ya. Dan untuk mengerjakan kasus itu di dalam, ibu kasih waktu selama 10 menit ya kepada anak-anak kami. Silakan dikerjakan dengan berdiskusi kelompok. Dan ibu juga akan menilai anak-anak kami, keterampilan anak-anak kami, pengetahuan anak-anak kami. Ibu akan menilai bagaimana anak-anak kami menyelesaikan kasus di lembar penugasan.
kami semuanya, kita akan mempresentasikan, ya. Kita akan mempresentasikan. Jadi sebelum anak-anak kami dulu mempresentasikan, mari kita tepuk tangan dulu, tepuk semangat. Ya, sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi anak-anak kami. Untuk berikutnya, kasus pertama, siapakah atau dari kelompok manakah yang bisa mempresentasikan hasil kelompok? Kami Bu, dari kelompok religius. Ya, silakan dari kelompok religius mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan ke depan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dari kelompok religius. Langsung saja yang menjadi permasalahannya yaitu tentukan hasil pembunuhan bilangan pemecahan dari 1/3 ditambah 2/3. Ketahui 1/3 ditambah 2/3 sama dengan 2 tambah 1/3. Cara ini maka kita bisa mengerjakan soal ini dengan cara menggunakan rumus A per B tambah C per B, sehingga dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut. 1/3 ditambah 2/3 sama dengan 1 tambah 2/3. Tidak ada perubahan penyebutnya karena penyebutnya sama. Setelah itu kita menambahkan bilangan per bilangan. 1 tambah 2 sama dengan 3 dan penyebutnya sama dengan 3, maka sama dengan 3/3. 3 bagi 3 sama dengan 1. Kami minta kepada teman kami Kalvinus untuk mengangkatkannya dan menjelaskannya di papan tulis. Ya, kepada anak kami Kalvinus, silakan jelaskan di papan tulis.
diketahui 1/3 tambah 2/3, maka dengan menggunakan rumus A per B tambah C per B, sehingga dapat diselesaikan sebagai berikut. 1/3 tambah 2/3 sama dengan, langsung kita jumlahkan pembilangnya, yaitu 1 tambah 2/3. Karena penyebutnya sama, maka kita akan menulisnya 3, sama dengan 1 tambah 2, 3/3. Karena masih disederhanakan, 3/3 dibagi 3 sama dengan 1. Sudah siap? Terima kasih kepada kelompok religius. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Ada pertanyaan? Sekarang Ibu. Iya, silakan. Menjadi pertanyaan kami dari kelompok kreatif adalah, kenapa hasil penyelesaian penjumlahan bilangan pecahan tersebut hasilnya bilangan bulat, sedangkan yang kita kerjakan adalah bilangan pecahan? Ya, silakan jelaskan pertanyaan dari kelompok disiplin. Ya, bagaimana, kenapa yang kita selesaikan pecahan biasa, tapi kenapa hasilnya bilangan bulat? Ya, teman-teman, kami dari kelompok religius akan menjawab pertanyaan dari kelompok kreatif. 1/3 tambah 2/3 sama dengan, karena penyebutnya sama, maka kita menulisnya 3. 1 tambah 2 sama dengan 3/3. Karena masih bisa disederhanakan, 3/3, maka kita membuat 3/3 sama dengan 1, sehingga hasilnya menjadi bulat, karena sudah disederhanakan. Iya. Bagaimana kelompok disiplin mengerti? Mengerti, Bu. Iya. Terima kasih kepada kelompok religius telah mempresentasikan hasil kelompoknya. Tepuk tangan untuk kelompok religius. Ya, silakan kembali ke tempat. Baik, selanjutnya untuk soal atau kasus berikutnya, siapa kelompok diskusi yang bisa mempresentasikan hasil diskusinya di depan? Kami Bu, dari kelompok prestasi. Iya, silakan dari kelompok prestasi. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok prestasi. Baik, yang langsung saja yang menjadi permasalahan yaitu menentukan hasil penjumlahan bilangan pecahan dari 1/2 ditambah 3/4 ditambah 2/5. Penyelesaian diketahui 1/2 ditambah 3/4 ditambah 2/5, sehingga dapat diselesaikan dengan cara 1/2 ditambah 3/4 ditambah 2/5 sama dengan 1 kali 10/20 ditambah 3 kali 5/20 ditambah 2 kali 4/20 sama dengan 10/20 ditambah 15/20 ditambah 8/20 sama dengan 10 ditambah 15 ditambah 8/20 sama dengan 33/20. Kami minta kepada Kakak Elfrida untuk memaparkan jadi tulis. Ya, silakan anak kami Elfrida jelaskan bagaimana cara menyelesaikan kasus tersebut.
Ya, demikianlah cara menyelesaikan kasus nomor 2. Untuk kelompok yang lain, ada pertanyaan? Ada Bu dari kelompok religius. Ya, silakan dari kelompok religius. Pada penyelesaian soal nomor 2 di atas, yang menjadi pertanyaan kelompok religius adalah selain bilangan 20 penyebut barunya, apakah kita bisa menggunakan penyebut baru bilangan yang lain seperti bilangan 40? Bisa, tetapi sebaiknya kita mulai mencari penyebut baru dari bilangan yang terkecil terlebih dahulu. Ya, silakan duduk. Terima kasih penjelasan dari kelompok prestasi, bagus sekali. Memang penyebut barunya bisa kita ambil bilangan yang lain seperti yang dikatakan tadi dari kelompok religius. Apakah bisa bilangan 40 penyebut barunya? Tetapi bisa, tapi sebaiknya dimulai dari bilangan yang terkecil terlebih dahulu. Tepuk tangan untuk kelompok prestasi. Ya, bagus sekali hasil kerja kelompok kalian, dan silakan kembali ke tempat. Baik, masih ada semangatnya? Bagus ya, luar biasa semangat anak-anak kami pada siang hari ini. Walaupun lapar
Ya, demikian penjelasan dari kelompok prestasi dan silakan duduk anak kami majelis kembali. Dan kalau ada pertanyaan dari kelompok lain, ada pertanyaan? Dari kelompok kreatif. Ya, silakan dari kelompok kreatif. Dari penyelesaian soal nomor 3 di atas, yang menjadi pertanyaan kami dari kelompok kreatif adalah apakah ada cara lain untuk menyelesaikan soal tersebut? Bagaimana? Ya, silakan. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan soal nomor 3. 1/4 tambah 2/4/5 sama dengan 4 kali 1 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5/4 ditambah 5 kali 2 sama dengan 10 ditambah 4 sama dengan 14/5. Karena penyebutnya berbeda, kita harus mencari penyebut baru yang bisa membagi angka 4 dan 5, yaitu 20. 20 bagi 4 sama dengan 5, 5 kali 5 sama dengan 25/20. 20 bagi 5 sama dengan 4, 4 kali 14 sama dengan 56/20 sama dengan 25 tambah 56/20 sama dengan 81/20. Sudah. Ya, silakan kembali ke barisan semula. Dan bagaimana kelompok kreatif, sudah puas dengan penjelasan di atas? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok yang mempresentasikan soal nomor 3. Ya, silakan anak-anak kami dari kelompok prestasi, silakan kembali ke tempat.
kelompok masing-masing buat kesimpulan dari hasil kasus yang sudah kita kerjakan. Diskusi. Bagaimana? Sudah dibuat kesimpulan? Baik, Ibu senang sekali kepada anak-anak kami pada hari ini. Walaupun capek, lelah, tapi tetap fokus untuk materi kita pada saat ini. Ya, terima kasih kepada anak kami sekalian. Dan sekarang kita akan membuat kesimpulan. Dari kelompok mana yang sudah membuat kesimpulan, silakan berdiri. Iya. Pada hari ini kita telah belajar tentang perubahan bilangan pecahan, di mana pengertian dari bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai pi per i, dengan pi adalah pembilang dan q adalah pemilik. Demikian kesimpulan. Ya, silakan duduk kembali, Jessie. Ada lagi selain kelompok kreatif? Ada, Bu? Ya, silakan. Sebagai kesimpulan dari kami, penjumlahan bilangan pecahan dapat diselesaikan dengan rumus yaitu A per B ditambah C per B sama dengan AD per BD ditambah BC per BD. Ya, silakan duduk. Terima kasih anak-anak kami telah membuat kesimpulan. Tepuk tangan dulu. Ya. Ada lagi? Ya, silakan. Yang menjadi kesimpulan materi kita pada saat ini yaitu penjumlahan bilangan pecahan campuran dapat diselesaikan dengan rumus C A per B. Ya, silakan duduk, tepuk tangan dulu. Ya, benar sekali. Kesimpulan yang sudah anak-anak kami ambil kesimpulan dari hasil kasus yang sudah kita kerjakan pada hari ini. Benar sekali, yang tadi bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai pi per q. Pi itu adalah pembilang dan penyebutnya adalah q. Ya, benar sekali. Dan seterusnya, penjumlahan bilangan pecahan campuran itu bisa diselesaikan dengan rumus C A per B.
menyelesaikan dan telah memaparkannya di depan tadi dengan mempresentasikan, dan Ibu berterima kasih sangat luar biasa anak-anak kami menyelesaikan kasus pada hari ini. Jadi untuk selanjutnya adalah Ibu sampaikan bahwa di pertemuan kita ini kita akan akhiri, dan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, Ibu dulu ada penugasan anak-anak kami, tugas di rumah. Ya, ada tugas di rumah. Ini saya bagi kelompok tugas di rumahnya ini. Dan untuk pertemuan berikutnya, semua tugas ini anak-anak kami kumpulkan. Dan di situ nanti kita bahas bersama di pertemuan berikutnya. Silakan nanti anak-anak kami kerjakan dengan baik. Ya. Ini kelompok pertama, silakan bagikan kepada kawan-kawan, buka filternya. Ini juga silakan buka dan bagikan kepada teman-temanmu. Ya. Ini bagikan. Dan ini sini bagikan kepada teman-temanmu ya. Tidak lupa tugas di rumahnya? Kapan dikumpulkan? Betul, di pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih kepada anak-anak kami semuanya. Masih ada semangatnya? Masih. Nah, tepuk semangat untuk terakhir kalinya. Ya, dengan selesainya kegiatan kita pada hari ini, maka yang pertama kali kita awali dengan doa, dan terakhir juga kita awali dengan doa. Ya, siapa anak-anak kami yang membawa kita atau yang memimpin kita dalam doa? Ya, silakan. Teman-teman, mari kita bersama dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus telah menolong kami dari tadi kami telah mulaikan pembelajaran kami, sehingga Engkau telah bersama-sama kami sampai kami telah mengakhirinya. Ya Tuhan, sebentar lagi kami berpisah-pisah. Lindungilah kami dan bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan kembali dengan kami Jesslyn. Dan sampai di situ dulu pertemuan kita pada hari ini. Kami tutup dengan salam.